Assalamualaikum sedulur-sedulur pendaki. Balik lagi sama aku, Nufa Fadila. Oke, setelah kemarin baru aja aku ngebahas tentang tips mendaki untuk pemula. Nah, di video kali ini adalah kelanjutan dari video yang telah aku upload sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, tonton dulu ya video ini. Baik, untuk kali ini aku semangat sekali mau ngebahas tentang gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah yang cocok banget untuk para pemula. Mungkin sedulur-sedulur di sini untuk sampai saat ini belum pernah mendaki, kemudian masih bingung mau mendaki kemana. Nah, di video kali ini tentunya aku mau ngasih sedikit review ke sedulur-sedulur. Siapa tahu kalian tertarik dengan salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah ini. Baik, langsung aja kita bahas untuk gunung yang pertama. Gunung yang pertama yang cocok untuk mendaki itu adalah Gunung Andong. Gunung Andong ini terletak di Magelang. Jadi, Gunung Andong ini memiliki ketinggian 1726 mdpl. Kemudian Gunung Andong ini bisa kita tempuh dalam waktu 2 jam saja. Ini tuh emang benar-benar cocok banget, rekomen banget untuk sedulur-sedulur yang belum pernah mendaki sebelumnya. Gunung ini terdapat 6 base camp. Ada base camp atau via Dusun Sawit, kemudian via Pendem, ada Gugik, kemudian Temu, Kudusan, sama yang satunya Sekar Arum Kembangan. Jadi ada 6 ya, kalian bisa milih salah satu aja, kalian mau itu via mana. Tapi yang paling populer atau yang paling terkenal via Dusun Sawit sama via Pendem. Kira-kira di Gunung Andong itu kita bisa lihat atau dapat view apa aja ya. Nah, di Gunung Andong ini kita akan disajikan dengan lautan awan jika cuaca itu cerah. Kemudian kita bisa melihat sunrise juga. Dan hal unik yang terdapat di Gunung Andong, di Gunung Andong ini ada sebuah makam. Jadi konon katanya makam ini itu biasa buat untuk semacam ritual para warga sekitar, dan makam itu milik Ki Joko Pekik. Keunikan lain yang ada di Gunung Andong ini salah satunya yaitu terdapat warung di puncak gunungnya, sedulur. Jadi buat teman-teman yang nggak bawa tenda gitu, bisa tidur aja di situ di warungnya. Nah, ketika kita ke Gunung Andong, kita itu hanya bisa ngecamp ataupun membangun tenda itu di puncaknya saja, karena tidak ada shelter atau lahan luas yang bisa kita gunakan untuk mendirikan tenda. Jadi Gunung Andong ini tuh puncaknya itu sering banget penuh, apalagi jika kalian berkunjung ketika hari weekend. Pasti tentunya ramai banget di situ. Nah, berikut foto-foto ketika aku ke Gunung Andong. Langsung aja, ini dia fotonya. Gunung yang kedua yang aku rekomendasikan untuk pemula yaitu Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo ini terletak di Kecamatan Ngablak, Magelang ya. Nah, gunung ini memiliki ketinggian 1894 mdpl, agak lebih tinggi sedikit ya dari Andong. Nah, ini hal yang menarik dari Gunung Telomoyo ini, kita bisa ke sana tanpa jalan kaki. Jadi kita bisa naik motor, karena di sana itu treknya berbentuk aspal, walaupun aspalnya rusak, kemudian kita juga akan menemukan jalan yang rusak. Tapi untuk motor itu masih memungkinkan dan diperbolehkan untuk kita sampai ke puncak Gunung Telomoyo ini. Dan di sini tuh bisa kalian tempuh sekitar 2 jam saja. Setelah aku mencari tahu di situ ada base camp yang namanya base camp Arsal, via Arsal.
Itu ketika kalian mau jalan kaki, dan itu pun cuma ditempuh dalam waktu 2-3 jam saja. Dengan perjalanan yang santai, rileks, itu kalian sudah sampai di puncaknya. Kebetulan aku sendiri belum pernah ke Gunung Telomoyo. Mungkin nanti ketika aku ke sana, insya Allah nanti aku bikin videonya, aku liatin ke teman-teman real view dari Gunung Telomoyo seperti apa. Jadi kali ini aku cuma bisa ngasih lihat ke teman-teman itu foto-foto yang telah aku kumpulin dari berbagai sumber yang ada di internet atau di website ya. Mari kita lihat foto-fotonya. Untuk gunung yang ketiga yang aku rekomendasikan adalah Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini terletak di Kabupaten Semarang dan juga Kendal. Jadi sedulur-sedulur bisa mendaki Gunung Ungaran ini melalui base camp Mawar atau wisata Umbul Sidomukti, dan yang kedua bisa melewati kebun teh Medini yang ada di Kendal. Nah, Gunung Ungaran ini termasuk gunung yang tidak begitu terdengar asing di telinga para pendaki ya. Mungkin karena view atau spotnya yang tidak terlalu menarik ya. Bisa dikatakan tidak terlalu menarik dibanding dengan gunung-gunung lainnya yang ada di Jawa Tengah. Gunung Ungaran ini memiliki ketinggian 2050 mdpl. Dan estimasi waktu atau waktu yang bisa kita tempuh untuk sampai ke puncak itu sekitar 4-5 jam. Hal yang menarik yang ada di Gunung Ungaran ini, jadi di Gunung Ungaran ini terdapat sumber mata air yang begitu jernih. Bisa kita temukan antara pos 1 sampai pos 2. Keunikan lain dari Gunung Ungaran, hutan Ungaran ini masih ada satwa liar, yaitu monyet. Jadi kadang itu mereka menampakkan dirinya ya di depan para pendaki, tapi mereka cukup bersahabat, mereka tidak akan mengganggu kita ketika kita. Nah, itu dia pembahasan tentang Gunung Ungaran. Nah, langsung aja kita lihat foto-fotonya. Yang keempat adalah Gunung Bismo. Gunung Bismo itu terletak di Wonosobo. Dia memiliki ketinggian 2360 mdpl dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 5 atau 6 jaman gitu ya. Jalur yang bisa kita lewati, yang pertama ada via Cilandak, kemudian via Cikunang, via Deroduur. Yang lebih terkenal itu melewati jalur Cilandak dan juga jalur Cikunang. Jalur Cikunang ini tersendiri disebut-sebut sebagai jalur terpendek daripada jalur Cilandak ya. Gunung Bismo ini termasuk gunung baru ataupun jalur pendakian baru karena baru aja dibuka pada tahun 2019 lalu oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar. Di sini terdapat kearifan lokal yang begitu unik, yaitu pendaki dilarang memakai sesuatu yang berwarna kuning seperti ini ya, kuning itu nggak boleh. Jadi biasanya pihak base camp itu memberitahu jika para pendaki harus banget melepas atribut apapun yang berwarna kuning.
mendengar nama Prau? Ya, Gunung Prau. Gunung Prau ini terletak di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, atau biasa disebut negeri di atas awan ya. Gunung Prau ini memiliki ketinggian 2565 mdpl dengan estimasi waktu sekitar 4-5 jam perjalanan. Di sini kita bisa mendaki melalui 2 base camp atau 2 jalur yang begitu terkenal. Yang pertama ada jalur Patak Banteng dan kedua jalur Dieng itu sendiri ya. Namun para pendaki itu biasanya lebih milih atau lebih ramai itu di via Patak Bantengnya. Beberapa keunikan yang ada di Gunung Prau ini diantaranya adalah kemunculan atau tumbuhnya bunga daisy. Bunga daisy ini entah kenapa selalu muncul di sana gitu loh. Entah musim apapun itu bunga daisy selalu tumbuh, begitu indah, begitu cantik banget, nggak kalah cantik dengan bunga edelweiss tentunya. Gunung Prau ini juga terkenal dengan keindahan sunrise-nya. Selain sunrise, di Gunung Prau kita juga bisa melihat keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro sejajar dan terlihat begitu jelas. Kita akan sering sekali melihat anak-anak mungkin ataupun bayi yang dibawa oleh orang tuanya. Di sana juga ada banyak sekali turis ataupun warga mancanegara karena Gunung Prau itu termasuk salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Jawa Tengah. Baik, daripada penasaran, kita langsung aja lihat yuk keindahan dari Gunung Prau. Oke, buat sedulur-sedulur yang habis nonton video ini terpacu atau bersemangat sekali untuk naik gunung, kira-kira kalian itu pengen naik ke gunung apa ya? Di antara 5 gunung yang telah aku sebutkan sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang udah pernah mendaki, kira-kira kalian udah pernah ke gunung mana ya di antara 5 gunung tadi? Coba dong ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, kemudian tombol subscribe sekarang juga ya, dan share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, salam lestari dari aku, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.